Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Guru materi tema 1, subtema 2 muatan IPS. Anak-anak silahkan persiapkan dirimu, buku catatan, buku siswa, dan juga pulpenamu. Pada gambar berikut, anak-anak dapat melihat potensi kekayaan alam Indonesia. Ada sungai, danau, laut, bukit, hutan, gunung, dan lain sebagainya. Nah, kenampakan alam ini sangat beragam di Indonesia. Di setiap daerah mempunyai keragaman yang berbeda-beda. Perlu anak-anak tahu, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 254 juta jiwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di hampir 13.466.000 pulau. Wow. Nah, anak-anak, ini ada peta persebaran kepadatan penduduk. 254 juta jiwa itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada peta itu anak-anak dapat melihat ada yang warnanya hijau, orange, kuning. Hijaunya pun berbeda-beda, ada yang hijau muda, sedang, ada yang lebih tua. Nah, masing-masing warna itu memiliki arti dan menunjukkan kepadatan penduduknya. Misalnya, anak-anak bisa lihat di Pulau Jawa warnanya orange. Berarti kepadatan penduduknya sekitar 600 sampai 1.200 orang per kilometer persegi. Kemudian anak-anak bisa amati lagi yang warnanya kuning, itu Provinsi Sumatera Utara. Oh, berarti kepadatan penduduknya berkisar antara 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Apabila kurang jelas, silakan anak-anak bisa buka buku siswa halaman 77. Nah, di situ anak-anak bisa melihat peta dan silahkan ya jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Nah, kalau tadi anak-anak sudah lihat contoh peta, anak-anak harus tahu apa pengertian dari peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ada 2 macam peta. Yang pertama, peta umum. Yang kedua, peta khusus. Kalau peta umum itu menggambarkan kenampakan alam dan kenampakan buatan di daerah tersebut. Contohnya nanti akan ada simbol sungai, gunung, laut, dan sebagainya. Juga ada warna-warna yang menggambarkan ketinggian dari daratan di peta tersebut. Kalau peta khusus seperti tadi contohnya spesifik, menggambarkan misalnya kepadatan penduduk Indonesia dan lain sebagainya. Anak-anak, kenampakan alam di Indonesia kan beragam ya. Ada laut, pantai, daratan rendah, lembah subur, padang rumput, danau, bukit, pegunungan, dan gunung. Nah, di dalam tabel tersebut, anak-anak silahkan untuk mencari kenampakan alam di 5 pulau besar di Indonesia. Boleh anak-anak cari dengan cara bertanya kepada orang tua atau di buku pulpena dan LKS-mu juga ada. Silahkan dipelajari ya. Anak-anak, karena Indonesia kenampakan alamnya itu sangat beragam sehingga membuat flora dan fauna di Indonesia juga sangat beragam. Apa itu flora? Flora itu tumbuhan ya, dan fauna itu hewan. Nah, selain itu ada 2 faktor utama yang membuat beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada faktor abiotik, itu dari lingkungan, dari alam. Ada iklim, tanah, air,
dan faktor biotik, yaitu manusia dengan ilmu pengetahuan dapat mengembangkan flora dan fauna baru. Sambil anak-anak belajar, silahkan buka buku siswa halaman 98 dan di buku pena ada halaman 38 sampai 39. Di situ ada persebaran flora di Indonesia. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australia. Nah, kawasan yang meliputi Indo-Malayan yaitu meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk Indo-Australian itu meliputi kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, masing-masing wilayah ini mempunyai ciri khas atau karakteristik floranya masing-masing. Anak-anak bisa amati. Di situ ada 7 karakteristik. Dibaca dan dihafalkan ya. Setiap daerah atau provinsi mempunyai flora yang berbeda-beda. Di situ kalau di peta persebaran flora, anak-anak bisa lihat ya, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera, Papua itu mempunyai flora yang berbeda-beda. Nah, kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang flora, sekarang anak-anak harus belajar tentang persebaran fauna. Hewan-hewan yang ada di Indonesia itu ada tipe-tipenya. Ada tipe asiatis, ada tipe australis, dan tipe peralihan. Kalau wilayah yang mencakup fauna tipe asiatis itu di bagian barat, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kemudian tipe australis meliputi ada Papua dan Maluku. Kemudian tipe peralihan itu yang ada di tengah-tengah ya. Itu daerahnya yang termasuk adalah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Anak-anak bisa lihat di peta persebaran fauna di Indonesia itu ada garis merah dan garis biru. Nah, garis merah itu garis Wallace ya. Itu perbatasan ya yang membatasi fauna tipe australis dan fauna tipe peralihan. Kemudian ada garis Weber. Garis Weber itu membatasi fauna tipe peralihan dan tipe australis. Masing-masing tipe mempunyai hewan-hewan yang khas, tidak ada di tipe-tipe yang lain. Silahkan anak-anak cermati contoh fauna tipe asiatis, peralihan, dan australis. Ingat-ingat, asiatis bagian barat, peralihan bagian tengah, dan australis itu bagian timur. Seperti itu penjelasan dari Bu Guru tentang tema 1, subtema 2, muatan IPS. Nah, silahkan anak-anak kerjakan apa yang menjadi pertanyaan tadi di dalam video, kemudian upload di Classroom. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Jangan lupa catat materi hari ini di buku rangkumanmu karena materi IPS itu juga sangat penting. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam takjub, takwa, kreatif, hijau, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.